Adapun firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita, yang menjadi khotbah dalam kebaktian kita hari ini adalah yang diambil dari kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Karena ini hanya 2 ayat, biarlah saya sendiri yang membacakannya. Demikianlah bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah bunyinya. Horas mari kita saluna. Di damang do dainang rodihi tasaluhut nada pungu di bagas joron perjula minta maaf bersetabi mula tunggi berek kamu ikum melalui gabe melalui antro codi ba majaha buku naberiye imaharwa dangalaroha ayang go songo buku bibiltay na songo nigel lenga tulisan na dang apa lagu bini jaha alani bawa lihat ma di zaman nibo di zaman tahun bui munculung gabe sebui ba gabe sopola ibe terhalang majaha bui pebel gebel gau kuruk mai ipe kung gabi huruf nobel gay na binay na sabui ni jaha. Dia mado honon mertikilo hape sudi. Yang gudi mula nai ditikito rakyat ni dia binere ngakamatan itu isanin na wiki sipata dipicikan itu tudi noaing in naroha. Baduk sahat tu iba ba esongoni do hape bertik do sudena lausido radi kadamang do dainang moliati ma ditu hatta molutung jongjong iba pala tikion molodi do kona mata bertik ting nakining sebagai pelayanan terakhir bertik do sudena sasitonga 40 tahun ma nang berhubah siba di gereja tahun di uriat tahun hira-hira 10 tahun mengula sebagai guru huria naguk tiki kami ma guru huria naguk tiki na perjulu di huriata KBP Seksamong alan yakka peralihan di ulaon gabi magula mas songon perhalado nasional hira-hira 40 tahun sada si halat sonokku di hurat tahun mau lihat di Tuhan bui hupai hutihut perdalan di gereja tahun lumobi bagas joro naulion mulai siap peletakan batu pertama saat tu tau poi jahat tu na merjuilium 50 tahun tuk sikop puji Tuhan
dang mago siap memurniba lau salani do kamado yang yakenang narumikot sidohonok kepala na perpudion 40 tahun kita na bersao hal melai madok tak ada gading yang tak retak dangarong na sempurna kamang dangarong na sempurna kenang semua punya kesalahan semua punya kekurangan alani merhiti pelayanan na terakhiron kami mengido maaf asang giat akan naulina ding ganima ingot damang dohot aka dainang anot tutu secara resmi di minggu siang mar tinggal hati iba saya dipetur Tuhan tambah saluna sonari kita kembali ke Hokbakia tanggal 31 Oktober 1517 itu adalah hari bersejarah dalam kehidupan gereja. Karena tanggal 31 Oktober 1517 itulah Bapak Reformator besar Martin Luther memulai reformasi di tengah-tengah gereja sehingga munculnya gereja Protestan. Secara umum kita memahami bahwa reformasi itu adalah pembaharuan. Tetapi pembaharuan yang dimaksud di sini mungkin berbeda dengan reformasi yang kita alami khususnya di tengah-tengah negara kita. Reformasi yang biasa kita lihat, kita dengar selama ini pembaharuan, tapi mana yang diperbaharui kurang jelas. Malah berdasarkan reformasi negara kita jadi banyak mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Tetapi kalau kita sekarang berbicara mengenai reformasi gereja, bukan hanya sekedar pembaharuan, bukanlah berarti mengubah ajaran gereja yang sebenarnya, tetapi reformasi itu justru menyerukan bagaimana supaya gereja kembali kepada ajaran yang sebenarnya, yaitu ajaran Alkitab yang sebenarnya, tanpa dibumbui kehendak manusia, tanpa dibumbui kekuasaan duniawi. Jadi kalau kita berbicara, dan pada hari ini gereja kita merayakan hari reformasi ke-504 tahun, tentu kita harus bertanya, apa yang harus kita perbarui? Apakah ada sikap kegerejaan saya sekarang ini yang harus diperbaharui? Apakah ada kehidupan gereja kita sekarang yang perlu diperbaharui karena sudah menyimpang dari ajaran Alkitab? Melalui nats khotbah kita pada hari ini, reformasi menyerukan
reformasi mengajak kita paling sedikit ada dua, yaitu bagaimana supaya kita semakin yakin terhadap Injil yang telah diberikan Tuhan. Kedua, bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam Injil tersebut. Kita lihat yang pertama, bagaimana supaya kita meyakini Injil sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus sini. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Keyakinan yang kokoh, tidak sangsi, tidak tergoyahkan. Apakah mungkin kita ada yang saksi? Bisa saja. Apakah iman kita bisa goyang dalam kehidupan sehari-hari? Bisa saja. Bahkan kalau di dalam bahasa Batak dikatakan bukan hanya tidak kokoh, bukan hanya tidak goyang, tapi mungkin ada orang yang merasa malu mengakui Injil. Itu makanya kalau di bahasa Batak dikatakan aidanghu hailahun baritanauli. Adakah orang yang merasa malu terhadap Injil? Bisa jadi ada. Di satu saat, di masa film Tuhan Yesus diedarkan dalam bentuk CD. Kalau sebelumnya kan harus nonton di bioskop dan lain sebagainya, jadi tidak bisa bebas. Tapi berkat kemajuan sudah dalam bentuk CD, sudah bebas menonton di rumah. Ada seorang guru memberikan tugas kepada siswanya. Si guru menugaskan supaya siswa menonton film Yesus dari awal sampai akhir. Dengan catatan di pertemuan berikutnya setiap siswa harus memberikan tanggapan. Tiba saatnya pada minggu berikutnya di pertemuan setelah menonton film tersebut, si guru menagih bertanya kepada siswanya, sudahkah kalian menonton film Tuhan Yesus? Sudah. Bagaimana tanggapan kalian? Secara tiba-tiba datang seorang siswa. Saya Pak, katanya. Bagaimana tanggapan kau nak terhadap film itu? Dengan entengnya si siswa itu mengatakan, tidak enak Pak, katanya. Kenapa kau katakan tidak enak? Itu film agama loh. Iya Pak, lebih enak film India, katanya.
Sebenarnya si guru ini nggak pernah terkejut, karena memang si anak ini sudah dia kenal, ada jejeknya. Guru ngeter dia tuh sih. Setiap kelas, sedia guru ngidak dan aki konarong gue si jejek. Kenapa kau katakan lebih enak film India? Iyalah Pak, di film India anak mudanya jago, hebat. Biar berapa orang, biar berapa puluh orang yang melawan dia, anak mudanya selalu menang. Tidak apa-apa katanya. Jadi kalau film Tuhan Yesus kenapa? Nah, itulah Pak. Anak mudanya diejek, ditampari, dihina. Tidak ada perlawanan. Bukan hanya sampai di situ, malah dia harus mati. Bukan hanya sekedar mati, tetapi harus mati di kayu salib. Datang si guru mencoba mengarahkan si siswa. Jadi sudah kau tonton film itu sampai akhir? Tidaklah Pak, orang sudah mati anak mudanya katanya. Disitulah kesalahan kau nak. Seandainya kau tonton film itu sampai akhir, kau pasti tahu ternyata si anak muda itu sungguh sangat hebat dan tiada yang dapat menandingi. Karena pada hari ketiga dia bangkit mengalahkan segala musuhnya. Apakah ada di film India seperti itu? Baru si anak itu terdiam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari dulu sampai sekarang, sejak mulai adanya orang Kristen sampai sekarang, ejekan seperti itu, julukan seperti itu terhadap Yesus Tuhan kita, terhadap Injil, terhadap agama kita selalu ada, bahkan sampai sekarang di zaman modern ini. Adalah yang mengatakan Bibel itu palsu, adalah yang mengatakan di salib ada jin kafir, ada yang mengatakan belakangan ini kenapa mesti Yesus yang dituhankan, kenapa tidak Adam? Kalau Yesus dituhankan karena punya ibu tapi tidak punya bapak, Adam tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya, lebih bagus Adam dipertuhankan katanya. Dalam pandangan yang manusia seperti itulah Paulus mengirimkan suratnya ini kepada orang-orang Kristen di kota Roma. Di saat Injil sedang diinjak-injak, di saat orang Kristen diejek dan dihina karena sulitnya diterima oleh akal manusia, bahkan mungkin membuat orang Kristen yang sudah percaya kian jadi merasa malu, tergoyang imannya karena ejekan orang lain. Paulus dengan tegasnya mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Daku heilahu barita nauli.
mungkin kita olo meila meniuk barita nauli secara umum, khusus untuk yang lebih muda, nak juga perjulu minta maaf awalan yon. Bisakah itu kau bawa ke gereja? Bisakah itu kita bawa ke gereja? Bisakah itu kita manfaatkan di gereja? Bisa. Tetapi jangan membawa ini, kita membawa ini dengan motivasi karena malu membawa Alkitab. Atau salah pakai dia aja lah. Bahwa Alkitab terlalu nampak kali ke gereja katanya. Kenapa rupanya? Kalau masalahnya ini, ada orang bijak pernah saya dengar khotbahnya. Sesungguhnya kita tidak harus terlalu mempersoalkan di buku yang bagaimana, di bahan yang bagaimana ditulis Alkitab itu. Pakai tinta apa ditulis Alkitab itu. Di dinding atau di mana-mana, itu adalah tetap firman Tuhan. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita dapat mentransfer, bagaimana kita dapat mengambil isi Alkitab itu dan menuliskannya di dalam hati. Dan memang itulah yang paling utama. Apakah persekutuan kita ini? Apakah manfaat persekutuan kita ini? Di samping kita bersekutu kepada Tuhan, yang paling utama, bagaimana kita menuliskan firman Tuhan yang kita dengar melalui gereja ini, melalui kebaktian kita ini, menuliskan di dalam hati kita. Bagas torang uhirhon tu rohaku. Kalau kita kira, apalagi di masa pandemi ini kurang lebih 1 jam, tetapi enggak ada satu kata pun firman itu yang bisa tertulis di dalam hati kita, itu sudah termasuk tanda-tanda bahwa kita merasa sanksi atau tidak mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil itu. Mengapa harus kita yakini? Paulus mengatakan di sini, karena Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Hagugun ni debatanu ilau peluahon jolmana persea. Siapa si pelua itu? Tuhan Yesus. Kalau begitu apa Injil itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah kekuatan Allah, cara Allah, kebijakan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Kenapa harus diselamatkan? Ada terbaik kita melua. Sudah terlalu banyak dosa-dosa kita ini. Sudah terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran kita ini. Sehingga Allah dengan kekuatannya bertindak untuk menyelamatkan. Dan dalam hal inilah kita harus menyadari bahwa keselamatan itu sebenarnya bukan sesuatu yang dibutuhkan Allah, tapi justru manusia
kitalah yang membutuhkan keselamatan itu. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, rasa kasih-Nya terhadap manusia yang tidak mungkin menyelamatkan dirinya itu lagi, Tuhan Allah datang untuk menyelamatkannya. Ikono durasi sipakila lahorota. Edan terbaik kita melua. Dak terbaik kita bahagia. Tuhan ni maru Yesusi. Lahu peluang kita. Kalau begitu, hidup berarti memanfaatkan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Kedua, hiduplah di dalam Injil. Hiduplah di dalam Injil. Dalam arti, mari kita manfaatkan Injil itu. Bagaimana cara memanfaatkannya? Paulus mengatakan, Injil itu adalah kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Hati goran ni debatarui, lau majuhita sa porsea Tuha porseaon. Dan terbaik kita hidup di porsea. Daw. Alay Tuhan ni madibata mangalekon manuatan ha porseaon itu bagasar rohata. Alayunak kolat tajalo ha porseaon ni ikon andal honot tama ha porseaon ni. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu sama artinya dengan bahwa orang percaya, orang beriman, orang Kristen itu harus hidup mengandalkan iman. Kenapa kita harus mengandalkan iman? Kita coba melihat epistel kita yang tadi. Perbandingan dua raja di kalangan Israel yang imannya bertolak belakang. Hosea sebagai raja di Israel Utara di Samaria. Kerajaan Israel Utara sudah terancam hancur akibat serangan kerajaan Asyur. Tetapi apa tindakan Israel Utara? Dia bukan percaya kepada Tuhan, malah dewa-dewa
semakin diperbanyak, perzinahan rohani semakin diperbanyak di dalam kerajaan tersebut. Malah dia dengan usahanya sendiri, dengan pikirannya sendiri mencoba meminta bantuan dari orang Mesir. Akhirnya bagaimana? Israel Utara hancur dan terbuang ke Asyur, dan mulai dari situlah Israel Utara itu disebut sebagai orang Samaria. Jadi belum sudah di buku Tai, orang Samaria nasi rohai buru Samaria ninda muse sido Samaria ninda rohata. Halak Israel Utara nang berasimilasi dohot halak Asuri mai akka keturunan dai. Persea don nasiden yatok tutu hatai alai ngamar lauk. Belajar dari keadaan tersebut, Hizkia sebagai raja di Israel Selatan, kerajaan Yehuda, dia melihat akibat ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ternyata Israel Utara sudah hancur lebur dan terbuang. Hizkia mencoba mereformasi dirinya, mencoba mereformasi keluarganya, karena ayah yang digantikannya pun Raja Ahaz adalah orang raja yang kurang percaya kepada Tuhan Allah, tetapi percaya kepada dewa-dewa Baal. Hizkia menunjukkan imannya dan dia percaya betul-betul sebagaimana yang dipercayai oleh Raja Daud. Jadi reformasi itu sebenarnya sudah terjadi di zaman itu. Hizkia mencoba mengadakan reformasi supaya kembali kepada ajaran sesuai dengan kepercayaan Raja Daud. Kalau reformasi kita sekarang berarti menyerukan bagaimana supaya kita kembali kepada kepercayaan sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau Hizkia menyatakan patron keimanan mereka Daud, kita Tuhan Yesus. Asa gawi songo Kristus cita. Berarti selama kita belum sempurna karena kita masih di dunia ini, sehingga kita kurang sempurna mengikuti Tuhan Yesus, itu berarti bahwa selama-lamanya kita harus mereformasi diri. Itulah yang dikatakan oleh si Martin Luther, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang diperbaharui adalah gereja yang secara terus-menerus memperbaharui diri. Maka kegiatan persekutuan kita, baik itu kegiatan permingguan, pertanyaan dan lain sebagainya, sebenarnya itu adalah kegiatan mereformasi diri. Bagaimana kita supaya semakin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya mari kita hidup mengandalkan iman. Mari kita berbuat mengandalkan iman.
tanpa mengandalkan iman, perbuatan baik itu pun bisa menjadi salah kaprah. Sesi kita apapun, kita berbuat baik, jika tidak didasarkan terhadap iman, itu akan dapat membangun kesombongan, kecongkakan dalam kehidupan kita. Tetapi sebanyak apapun perbuatan yang baik yang dapat kita lakukan, jika didasarkan terhadap iman, hal tersebut akan membangun kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mulai bereformasi diri. Mari kita mulai hidup berdasarkan iman. Amin, kita berdoa.